Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul Diagnosis dan Tata Laksana Spondilitis Tuberkulosis Primer pada perempuan pasca persalinan. Sebagai pendahuluan, spondilitis tuberkulosis merupakan infeksi Mycobacterium tuberculosis ekstrapulmonal yang sering kita temukan, kasusnya banyak dan sering mengenai pada usia produktif, cenderung berbahaya. Suatu laporan kasus kami laporkan, seorang perempuan berusia 24 tahun pasca mengalami persalinan normal. Pasien mengalami kelemahan pada kedua tungkai secara progresif, di mana awalnya pasien sering merasa nyeri yang sifatnya ringan sampai sedang pada daerah tulang belakang, kurang lebih setinggi payudara sejak 4 bulan sebelum pasien masuk rumah sakit. Namun nyeri cenderung diabaikan karena pasien saat itu sedang hamil 5 bulan. Pada pemeriksaan fisis, kami temukan paraparesis spastik, hyperrefleks, terdapat klonus, refleks Babinski bilateral, dan hipestesi dari akral sampai setinggi corpus vertebra torakal 6. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan leukositosis. Pada pemeriksaan paru melalui CT scan toraks tidak ditemukan kelainan pada paru, dan kemudian kami melanjutkan pada pemeriksaan MRI torakal, didapatkan gambaran spondilitis tuberculosis thoracalis. Pada mielografi terdapat stenosis parsial pada kanalis spinalis setinggi corpus vertebra torakal 5-7. Pasien kami diagnosis dengan spondilitis tuberkulosis. Selanjutnya kami melakukan penanganan dengan pemberian terapi simptomatik berupa pemberian anti nyeri dengan pemberian ketorolac dan gabapentin. Kami juga memberikan antibiotik dan pemberian obat anti tuberkulosis. Obat anti tuberkulosis yang kami berikan adalah merupakan kombinasi 4 obat, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol yang kita berikan selama 2 bulan, dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian pyrazinamide dan isoniazid selama 10 bulan pada fase lanjutan. Kemudian pasien ini kami konsulkan ke teman sejawat bedah ortopedi untuk dilakukan tindakan pembedahan karena terdapat defisit neurologis yang berat dan nyeri kronis yang sangat hebat. Spondilitis tuberkulosis itu dapat berupa infeksi primer maupun infeksi sekunder yang penyebarannya bisa terjadi secara sistemik, bisa juga melalui plexus Batson, dan bisa juga penyebaran secara percontinuitatum. Manifestasi klinis yang bisa kita temukan pada pasien dengan spondilitis tuberkulosis adalah pasien sering mengeluhkan nyeri pada daerah tulang belakang, terdapat defisit neurologis, ada deformitas, dan ditemukan gejala-gejala konstitusional, misalnya seperti malaise, kelelahan, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, pasien demam, dan sering keringat malam. Pemeriksaan penunjang yang dianjurkan sebagai gold standar adalah dilakukan pemeriksaan MRI vertebra, di mana pemeriksaan tersebut bisa mengidentifikasi adanya struktur dan jaringan lunak pada tulang, lokasi lesi, ukuran abses, serta struktur lain di sekitar tulang belakang yang kemungkinan bisa terganggu. Selain itu juga untuk memastikan diagnosis, kita juga bisa melakukan pemeriksaan histopatologis atas sampel dari jaringan yang kita ambil dari tulang belakang. Dan bagaimana untuk tata laksananya? Tata laksana pada pasien spondilitis tuberkulosis itu dilakukan diagnosis secara sedini mungkin, dan kemudian dilanjutkan pemberian anti tuberkulosis secara cepat. WHO merekomendasikan pemberian 4 obat pada fase intensif selama 2 bulan pertama, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol, serta kombinasi 2 obat pada fase lanjutan, yaitu isoniazid dan rifampicin, dengan durasi yang diperpanjang menjadi 12-24 bulan. Intervensi bedah juga bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan kasus lanjut dan pembentukan abses serta terjadi defisit neurologis yang berat. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.